Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal ngomongin aturan yang lagi lumayan rame nih. Soal pembatasan pembelian BBM Pertalite. Mungkin Anda juga bertanya-tanya ya, mobil atau motor mana aja sih yang kena aturan ini? Terus kenapa kok ada aturan begini? Iya, ini lagi anget banget memang. Nah, sumber kita kali ini dari rangkuman fakta di kompas.com ya, soal revisi peraturan presiden terkait distribusi BBM subsidi. Jadi misi kita hari ini, kita coba urai bareng-bareng siapa aja yang boleh dan nggak boleh lagi nih isi Pertalite. Sama kita coba pahami alasan dibaliknya. Oke, mari kita mulai bedah. Oke, jadi intinya itu ada revisi peraturan presiden nomor 191 tahun 2014. Tujuannya sih cukup jelas ya, supaya subsidi Pertalite itu lebih tepat sasaran, gitu. Tepat sasaran gimana tuh maksudnya? Lebih butuh. Bukan lagi ke pemilik kendaraan yang mungkin secara ekonomi dinilai lebih mampu lah. Oke. Nah, penerapannya di lapangan nanti juga dirancang biar langsung kelihatan. Jadi petugas SPBU Pertamina itu bakal ngecek. Dan ya, mereka bisa nolak pengisian Pertalite kalau kendaraan Anda masuk kategori yang dilarang. Dilarangnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kapasitas mesinnya. Atau yang biasa kita sebut CC itu loh. Oke. Jadi patokannya murni CC mesin ya. Nah, detailnya gimana nih? Kalau buat mobil, batasannya di berapa cc? Kalau mobil, larangannya itu berlaku kalau mesinnya di atas 1400 cc. Di atas 1400 cc. Oke. Betul. Nah, kalau buat motor beda lagi. Batasannya lebih rendah. Larangannya berlaku kalau kapasitas mesinnya mulai dari 250 cc ke atas. Mulai dari 250 cc ya. Wah. Iya, artinya ya kendaraan dengan spek segitu secara otomatis diarahkan buat pakai BBM non-subsidi, kayak Pertamax atau mungkin Pertamax Turbo. Jadi memang sengaja dialihkan ya dari Pertalite? Bisa dibilang gitu. Ini bagian dari upaya pemerintah mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Oke, coba kita kasih contoh deh, biar lebih kebayang. Ini pasti relevan buat Anda nih. Kalau motor 250 cc ke atas, berarti, wah ini model populer kayak Yamaha X-Max, terus R25, MT25. Dari Honda ada Forza, CBR 250R, CRF 250 Rally juga ya. Iya, betul. Terus Kawasaki Ninja 250, ZX 250R, bahkan Suzuki Gixxer 250. Wah, lumayan banyak juga ya motor yang sering dianggap buat hobi atau performa ini. Semuanya nggak bisa Pertalite lagi dong. Betul sekali. Itu kena semua. Dan itu kan mencakup segmen pasar yang ya lumayan gede lah ya, terutama di kalangan yang suka otomotif atau cari performa. Jadi kebijakan ini memang kayaknya spesifik nyasar ke segmen itu. Mungkin asumsinya motor CC gede identik sama kemampuan ekonomi yang lebih. Menarik. Nah, tapi kalau buat mobil, ceritanya agak beda ya. Justru banyak model yang masih boleh pakai Pertalite. Nah, iya. Kalau mobil justru banyak yang aman, karena mesinnya 1400 cc ke bawah. Contohnya apa tuh? LCCG pasti masuk ya? Jelas, mobil LCCG kayak Toyota Agya, Calya, terus Daihatsu Ayla, Sigra, Honda Brio, itu semua aman. Bahkan beberapa model non-LCCG yang populasinya banyak banget, kayak Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia yang mesinnya 1300 cc, itu juga masih boleh. Oke, jadi mobil-mobil sejuta umat kebanyakan masih aman ya? Masih aman. Nah, ada poin menarik lain nih yang mungkin bikin kaget sebagian orang. Apa tuh? Ternyata beberapa merek Eropa yang mesinnya relatif kecil itu juga masuk kategori yang diperbolehkan. Loh, serius? Contohnya? Iya. Sumber kita nyebutin contoh kayak Mercedes-Benz E-Class atau GLA 200, itu kan mesinnya 1032 cc. Terus beberapa varian VW Tiguan yang 1,4L, sama Audi Q3 yang 1395 cc. Wah, jadi benar-benar nggak lihat merek atau harga ya? Patokannya angka cc aja gitu? Kelihatannya begitu. Ini nunjukin fokus aturannya ya murni di angka kapasitas mesin itu. Bukan soal mereknya apa, harganya berapa, atau ini mobil mewah atau bukan. Angka cc jadi batasnya. Oke. Kalau gitu, kesimpulannya apa nih? Jadi aturan ini tuh kayak tegas balak ya, memilah kendaraan cuma berdasarkan cc mesin. Dengan asumsi dasarnya, ya cc besar berarti pemiliknya lebih mampu secara ekonomi. Gitu ya? Betul, logika yang dipakai di balik kebijakan ini. Ini langkah konkret pemerintah buat ngendaliin distribusi subsidi.
Harapannya tentu yang ngurangin beban APBN kita. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Kasarnya, dana negara gitu. Betul, biar alokasi subsidinya lebih fokus ke masyarakat yang dianggap paling butuh dukungan itu. Jadi kapasitas mesin di sini dipakai sebagai proksi. Proksi, penanda gitu ya. Iya, penanda nggak langsung buat ngukur kemampuan ekonomi. Oke, jadi jelas ya inti deep dive kita kali ini. Ada batasan baru nih buat Pertalite, basisnya CC mesin. Motor 250 cc ke atas, sama mobil di atas 1400 cc, itu udah diarahkan buat pakai BBM non-subsidi. Tujuannya, biar subsidi lebih tepat sasaran. Bener banget. Jadi kebijakan ini efektifnya ya pakai kapasitas mesin sebagai filter aja. Cara sederhana buat misahin mana pengguna yang dianggap mampu, mana yang perlu dibantu subsidi. Tentu ya, bisa aja diperdebatkan efektif atau enggaknya pakai CC sebagai proksi ekonomi ini. Tapi ya ini mekanisme yang dipilih pemerintah sekarang. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan sendiri. Kira-kira, langkah pembatasan berdasarkan CC ini bakal ngaruh nggak sih ke pilihan Anda atau konsumen lain pas mau beli kendaraan baru nanti? Apa ini bakal beneran bikin orang jadi lebih milih mobil atau motor yang mesinnya lebih kecil, tren downsizing itu? Atau jangan-jangan malah ada efek lain ke pasar otomotif yang belum kepikiran sama kita? Menarik itu pertanyaannya. Iya kan? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.